Wa kana li Sayyid Ali bin Alawi rahimahullah wa nafa'a bihi al-yadu tula fil mukashafat wal musyahadat. Wa kana husnul akhlaq, katsirul ikram wal infaq, mutawadhi'an. Beliau ini orang yang sangat memiliki akhlak, orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat dermawan, mutawadhi'an. Begitu juga sangat tawadhu. Wulida radhiyallahu anhu bi Baiti Jubair. Beliau dilahirkan di Bait Jubair, sama seperti ayahnya. Dzatul barakah wal khair, tempat yang memiliki sangat banyak berkah dan kebaikan. Wa nasya'a biha, besar di situ. Wa akhadha an walidayh, beliau juga banyak mengambil ilmu dari gurunya, dari bapaknya. Wa kana yataraddad ila Tarim. Bait Jubair sama Tarim enggak terlalu jauh, jadi sering bolak-balik beliau ke situ. Thumma sakanaha huwa wa ikhwanuhu wa banu ammuh. Dan beliau akhirnya tinggal di kota Tarim, saudara-saudaranya pun tinggal, begitu juga anak-anak pamannya, sepupu-sepupunya pun ikut sama beliau di kota Tarim. Di tahun sanah ihda wa ishrina wa khamsamiyah. Tahun 521. Sekarang berapa? Sekarang 1442. Kurang 521. 900 tahun yang lalu. Wa tufiya biha sanah nisf wa ishrina wa khamsamiyah. Beliau wafat di tahun 520-an. Au huwa tisa wa ishruna muhaggagan wa khamsamiyah. Tepatnya di tahun 529. Wa dufina bi maqbarah Zambal. Beliau dimakamkan di pemakaman Zambal. Wa summiya Khala' Kasam. Dan beliau diberi gelar dengan Imam Khala' Kasam. Khala' ini artinya orang yang memiliki kebun. Kasam adalah satu nama desa. Apa namanya? Kenapa beliau disebut orang yang memiliki Khala' Kasam? Li'annahu ishtara ardan. Beliau itu pernah beli satu tanah luas. Harganya 20.000 dinar. Anggap 1 dinar itu 1 juta. Uang Indonesia sekarang 20.000 berapa? 20 miliar. Dapat tanah di mana? Itu Diram dapat 20 miliar. Ada niat menjual? Sammaha Gasam. Tanah itu, yang luas itu, beliau kasih nama Gasam. Apa itu Gasam? Gasam ini dulu adalah satu tanah, satu nama daerah, desa di Basrah, di Irak. Dulu keluarga beliau, kakek-kakeknya beliau, itu tinggalnya ada di daerah Gasam. Dan mereka punya kebun kurma di Basrah. Akhirnya beliau bingung, ini tanah luas. Saya kasih nama apa ya tanahnya? Udahlah kasih nama Gasam aja. Wa gharsaha nakhlan. Akhirnya beliau tanam kurma di situ. Wa bana daran fiha. Dan beliau bangunkan rumah di situ. Yanziluha ayyamil rutab. Yang mana beliau sering ke Gasam ini di saat-saat rutab sedang keluar. Rutab ini biasanya keluar sebelum Ramadan. Rutab itu kurma yang kuning-kuning itu, yang kering itu. Itu namanya rutab. Dulu beliau, saking banyaknya ini kurma, itu sampai beliau bilang, itu yang jatuh-jatuh dari pohon, bebas kalian ambil. Dan yang jatuh ini bukan sekarung 2 karung, berkintal-kintal itu yang jatuh. Akhirnya dulu orang, kalau udah mulai musim-musim kurma, berebutlah mereka dekat-dekat di pohon kurmanya Syekh Ali Khala' Kasam, karena udah diizinkan. Kadang ada yang nunggu sehari. Karena kurma ini makanan pokok, kayak kita makan beras. Akhirnya orang-orang awalnya cuma nungguin. Lama-lama dia bikin rumah. Ada yang bikin rumah, sampai rumah banyak jadi satu kota sekarang. Jadi Kasam itu jadi kota sekarang. Kalau dari Tarim, kita mau ziarah Nabi Allah Hud, itu kita akan dapatin Ainat, Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari Syekh Abu Bakar bin Salim, Ainat, nanti kita akan lurus lagi, akan dapatin satu kota namanya Kasam. Ada Sayyidina Alawi atau Muhammad bin Alawi di situ, Allah alam. Ada satu makam minal habaib yang sering dizarahin di situ juga. Di Kasam itu. Sekarang jadi kampung. Habib Ali Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar, itu lahir di situ. Di Kasam itu. Ibunya orang Kasam. Ayahnya orang Kasam. Habib Ali Habsyi ini, Habib Muhammad bin Husain, ayahnya orang Kasam. Ibunya orang lewat situ, lewat Sewun sedikit. Lupa nama tempatnya itu. Ala kulli hal. Akhirnya jadi Khala' Kasam. Ya. Fabana jamaah buyutan inda darih. Jamaah ikut buat rumah di samping rumah beliau. Hatta sarat qaryah, sampai sekarang jadi desa. Wahya qaryah Kasam al-masyhurah al-ma'ruf. Biha Sayyid Ma'ruf bil Ma'ruf.
Al-Mawsuf bi kamalil wusuf. Walahu aulad ulama. Beliau punya ulama, anak-anak yang menjadi ulama. Zuhad. Anak-anak beliau orang-orang yang zuhud, siddiqun, yang betul-betul sungguh-sungguh. Ughala, alim, jenius. Minhum, diantaranya mereka, Al-Imam Afifuddin Abdullah. Abdullah bin Ali bin Alawi. Zakarahu al-Jundi fi tarikhihi, disebutkan di dalam oleh Imam Jundi dalam kitabnya. Wa Abul Qawaji fi takhlisihi. Dan di antara anak beliau adalah Sayyidina Muhammad Sahib Mirbat. Sahib Mirbat ini yang di Oman. Sahib Mirbat, Muhammad bin Ali, anak Sayyidina Khalid Azam. Itu kemarin waktu kita pergi ke Tarim, sudah buka melalui Oman, itu biasanya kita ziarahin itu, Sayyidina Muhammad Sahib Mirbat. Kurang lebih 1 jam, setengah sampai 1 jam dari Solalah. Itu satu tempat namanya Mirbat, di situ anaknya beliau, Sayyidina Muhammad. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ketika ditanya kenapa kok ngarang kitab ini nggak cerita akhlak-akhlaknya, beliau menjawab, kalau aku cerita akhlak dan ilmunya semuanya sama. Yang membedakan antara para wali yang ada di kota Tarim adalah keramatnya. Ini sama ini bedanya di keramat. Kalau akhlak semua sama, ilmunya sama, makamnya hampir sama. Yang sangat menonjol perbedaan mereka adalah karomanya. Makanya beliau menceritakan langsung karomanya. Karena idza qala fi sholati aw fi ghairiha wa huwa fi baladi tarim aw fi ghairiha. Syekh Ali Khalid Ghosam ini kalau sholat atau di luar sholat, di Tarim atau di luar kota Tarim, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika mengatakan seperti ini, mendapat jawaban dari Rasulullah. Hatta yasma' an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu alaik wa alaikas salam ya syekh. Kalau nggak dengar dibaca lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai Rasulullah jawab. Di sholat atau di luar sholat, di kota Tarim atau mungkin di sholat aja, di luar enggak, di luar sholat juga. Bukan hanya di kota Tarim, di luar kota Tarim, kalau membaca ini dijawab oleh Rasulullah wa alaikas salam ya syekh. Berapa kali sehari dijawab? Sekali ngomong dijawab, sekali ngomong dijawab oleh Rasulullah. Ini karomanya Sayyidina Syekh Ali Khalid Ghosam. Yang sangat hebat kata ulama, kata Habib Umar kemarin di Jakarta, beliau mengatakan dulu itu ada ketika istima sama para ketika istima mengatakan bahwasannya dulu ada seorang syekh pengarang kitab. Ketika dia ngarang kitab, mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah, dikatakan gal ini adalah kitab yang aku karang ya Rasulullah. Kalau nggak salah kitab Muhadzab, kalau nggak salah, atau yang lain. Ketika dibuka sama Rasulullah, dibuka satu persatu, di lembar per lembar, kemudian mengatakan hadi syariati, ini inti syariatku. Karangan ya syekh, ini inti syariatku. Dalam mimpi dipanggil syekh, beliau sudah gembira setengah mati. Ini Sayyidina Ali Khalid Ghosam setiap mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di dalam wa alaikas salam ya syekh. Makanya kalau Habib Ali Khalid Ghosam ini sholat, berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Di sholat atau di luar sholat. Sampai terkadang datang orang dari luar kota. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW. Sholat di sampingnya Syekh Ali Khalid Ghosam. Warawaina, langsung cerita keramat lagi. Anna ba'dul mauta, ada sebagian orang meninggal dunia.
dikuburkan di sampingnya si Ali. Falamma adkhalal, ketika dimasukkan ke kuburannya, faza'ah, takut. Ada orang mimpi ngelihat ada mayit dimasukkan ke kuburan. Sebagian mengatakan bukan mimpi, orang soleh melihat si mayit ini ketika dimasukkan ke kuburan, dia ngelihat bahwasanya si mayit ini dalam keadaan takut. Kemudian si mayit ini ketika mau masuk kuburan ngerasa takut, mau dimasukkan ke kuburan, dengar suara. Apa suaranya? Atafza wa anta ila janibil Ali bin Alwi khaliqasa. Mayit, apa kamu masih punya rasa takut? Di sebelah kamu ini imam besar, Imam Ali khaliqasa. Gak usah takut. Di sebelahnya orang soleh. Oh, ini jasadnya di sebelahnya kamu, jasadnya orang soleh, gak usah takut. Ada makam namanya makam kunziyah. Makam kunziyah. Apa makam kunziyah? Idza sagatat, jika jatuh satu rambut, jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Barokahnya apa? Barokahnya walinya Allah, satu rambutnya jatuh di pemakaman. Rambut, apalagi jasadnya ditanam di situ. Makanya dikatakan nikmat yang besar ketika menjadi tetangganya orang soleh. Orang kalau baik sama orang soleh, bukan hanya di dunia kumpul, di akhirat akan kumpul.